Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Cindy dengan NPM 1957051002, Muhammad Arrozi Irfan 1957051008, Muhammad Bintang Firdaus 1917051045. Kali ini kami akan menjelaskan pada mata kuliah pengantar robotik yang materinya akan kami paparkan berikut ini. Pada materi The World in 250 Future Technology, ini berbicara tentang kenyataan pada 30 tahun dari sekarang dan kita sudah dapat membayangkan apa yang terjadi pada saat itu hari ini. Kita tidak akan berbicara tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai yang kita lihat dalam film sebagai gantinya. Kita akan membicarakan fakta tentang hal-hal yang benar-benar mungkin terjadi. Kita memiliki banyak masalah lingkungan sosial dan kita semua dapat sepakat bahwa teknologi akan menyelesaikan semua masalah ini pada tahun 2050. Untuk penjelasan kali ini adalah tentang dunia pada tahun 2050, tentang teknologi di masa depan yaitu nanobotics. Nah, nanobotics ini atau nanorobotik ini merupakan bidang teknologi yang sedang berkembang yang menciptakan mesin atau robot yang lainnya berada pada atau mendekati skala nano. Lebih tepatnya mengacu pada disiplin rekayasa nanoteknologi dalam merancang dan membuat robot dengan perangkat berukuran mulai dari 0,1 hingga 10 mikrometer dan pembuatan komponen skala nano atau molekul. Nah, salah satu contohnya adalah sensor yang memiliki saklar berukuran sekitar 1,5 meter yang mampu menghitung molekul tertentu dalam sampel kimia. Aplikasi fungsional pertama mesin mungkin aplikasi fungsional pertama ini mesin mungkin dalam pengobatan biologis dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan sel kanker dengan karakter yang kini menjadi penyakit yang sangat umum. Menurut beberapa peneliti, dalam 10 tahun ke depan, darah kita dapat mengalir dengan robot nano kecil untuk membantu mencegah kita dari sakit atau bahkan mentransfer pikiran kita ke nirkabel. Sama seperti fungsi ponsel cerdas kita akan dapat melakukan hal yang sama dengan otak kita. Nanobot ini akan berjalan di dalam diri kita pada tingkat molekuler, menjaga sistem biologis kita, dan memastikan bahwa kita memiliki yang baik dan hidup yang berkepanjangan di masa depan. Namun, teknologi lebih dekat dari yang Anda kira. Di masa depan, teknologi juga dapat memungkinkan objek mengumpulkan energi dari lingkungan baru dan konsep baru-baru. Konsep baru-baru ini sedang dikembangkan yang menunjuk lain dengan konversi tinggi atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi masa depan hampir semua bidang dan setiap manusia. Kecerdasan buatan telah berfungsi sebagai pendorong utama munculnya teknologi seperti big data, robotika, dan IoT, dan akan terus berfungsi sebagai inovator teknologi untuk masa depan yang diantisipasi. Kecerdasan buatan AI benar-benar akan mengubah setiap aspek kehidupan kita pada tahun 2050. Nah, berikut ini adalah step by step untuk pemula agar mudah memahami untuk memulai belajar robot. Yang pertama yaitu belajar menggunakan microcontroller, di mana microcontroller ini adalah yang berukuran kecil yang seperti otak bagi robot, yaitu sebuah piranti yang mengendalikan kinerja robot yang berguna untuk membaca data Pam, pam. sensor, kemudian mengirimkan perintah kepada aktuator. Nah, berikut ini adalah microcontrollernya. Dia itu yang uh, salah satunya contohnya adalah Arduino, di mana dia ini bersifat open source, udah itu juga murah, banyak research, dan juga ada forum diskusi compatible, mudah dipakai, ada software khusus, dan fleksibel. Lalu di sini kita juga menggunakan perangkat yang lebih advance, yaitu embedded computer, di mana ini adalah komputer yang berukuran sangat kecil sehingga mudah digunakan berbagai macam keperluan. Nah, contoh pada gambarnya seperti di bawah ini. Nah, bedanya Arduino dengan embedded computer ini adalah kita kalau menggunakan Arduino itu tidak hanya mempunyai controller saja, namun kita
kita yang lebih advance. Lalu berikutnya itu menggunakan ROS atau Robot Operating System, yaitu kumpulan berbagai macam library atau fungsi yang diprogram oleh berbagai macam engineer atau robotisis dari seluruh dunia. Sehingga kita yang mau memprogram robot kita tidak perlu susah membuat program dari awal, tapi kita bisa mendaur ulang program yang dibuat oleh peneliti lainnya. Lalu yang berikutnya ini ada teknik robotika. Teknik robotika pada pengantar kinematika robot. Nah, yang gambar atas ini ada frame koordinat robot yang ada macam-macam gambarnya di sini. Lalu juga ada frame acuan robot yang di bawah ini. Next. Lalu ada robot manipulator The Puma 560 seperti gambarnya ini, dia kayak lengan robot gitu. Dan juga ada sendi dasar robot manipulator seperti gambarnya. Nah, lalu juga di sini ada dua kinematik, di mana ada forward kinematics sisi. Apa yang diberikan kepada kita itu adalah panjang setiap link, sudut setiap join atau sendi. Lalu apa yang kita cari itu adalah posisi setiap titik dalam koordinat, misalkan koordinat X, Y, Z. Lalu yang kedua ada inverse kinematics atau diberi posisi menghasilkan sudut. Nah, apa yang diberikan ini kepada kita itu adalah panjang setiap link, lalu juga posisi dari beberapa titik pada robot. Dan apa yang kita cari itu adalah sudut yang setiap join yang menghasilkan posisi yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arozi. Oke, saya Aroji, saya akan menjelaskan jenis-jenis robot. Di sini terdapat 8 jenis robot dan robot yang pertama yang akan saya jelaskan adalah artikulasi. Robot artikulasi adalah jenis robot industri yang menyerupai lengan manusia dalam konfigurasi mekanismenya. Lengan terhubung ke pangkalan dengan sambungan memutar. Jenis sambungan putar menghubungkan tautan di lengan dapat berkisar dari 2 atau hingga 3 sambungan. Masing-masing sambungan memberikan tingkat kebebasan tambahan. Sendi bisa paralel atau ortogonal satu sama lainnya. Robot artikulasi memiliki 6 derajat kebebasan. Adalah robot industri yang paling umum digunakan karena desainnya menawarkan fleksibilitas yang maksimum. Robot ini keuntungannya yang satu, kecepatan tinggi, jangkauan kerja yang luas, dan penempatan ruang yang sedikit karena dia kecil berbentuk lengan, sedangkan kekurangannya membutuhkan pengontrol khusus dan pemrograman yang rumit, kinematika yang rumit. Ini ada gambar robot artikulasi. Yang pertama ini robot biasanya digunakan untuk pabrik otomotif. Yang bagian terakhir paling pojok kanan itu robot las, biasanya digunakan untuk ya sama juga otomotif. Yang kedua ini robot Cartesian. Robot Cartesian ini bisa disebut juga robot persegi panjang. Jenis robot ini biasa ada di industri, memiliki sambungan prismatik yang menghasilkan gerakan linier dengan meluncur pada 3 titik sumbu tegak lurus, X, Y, dan Z. Mereka mungkin memiliki beberapa pergelangan tangan yang terpasang untuk memungkinkan gerak rotasi. Robot Cartesian digunakan di sebagian besar aplikasi industri karena mereka menawarkan fleksibilitas dan konfigurasi mereka yang membuatnya cocok untuk kebutuhan aplikasi spesifik. Keuntungan dari robot ini memberikan akurasi posisi yang tinggi karena bentuknya bujur sangkar, kotak, operasi sederhana, mudah diprogram secara offline, serta dapat dikustomisasi dan dapat menangani beban yang berat, lebih sedikit biaya. Kekurangan dari robot ini membutuhkan area operasional yang besar karena dia dapat menampung beban yang berat juga, artinya dia memiliki pondasi yang kuat, perakitan kompleks, gerakan terbatas hanya pada arah dan satu waktu. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk pelabuhan ya, peti kemas, bisa juga untuk penanganan bahan bakar nuklir, bisa juga untuk operasi dan lain-lain. Ini gambarnya robot Cartesian. Itu yang di tengah biasanya digunakan pada
peti kemas, tapi dengan skala yang lebih besar. Untuk printer 3D juga menggunakan itu. Printer 3D menggunakan yang bagian paling kiri. Ya, kalau nggak salah. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini robot Skara. Memiliki wilayah kerja berbentuk donat yang terdiri dari dua buah sambungan paralel yang memberikan kepatuhan pada satu bidang yang dipilih. Ini dapat menangani dua buah bidang. Jadi robot ini poros putarnya diposisikan secara vertikal dan end effector yang terpasang pada lengan bergerak secara horizontal. Robot Skara berspesialis dalam gerakan lateral dan sebagian besar digunakan untuk aplikasi perakitan. Robot Skara dapat bergerak lebih cepat dan memiliki integrasi yang lebih mudah daripada robot silinder dan kartesian. Keuntungan dari robot ini kecepatan tinggi, konsistensi hasil kerja yang baik, jangkauan besar untuk bekerja, sedangkan kekurangannya itu membutuhkan pengontrol robot khusus, terbatas pada permukaan planar, sulit diprogram secara offline. Aplikasi ini digunakan biasanya untuk bidang farmasi, aplikasi perakitan, penanganan wafer semikonduktor, dan lain-lain. Ini ada gambarnya yang tengah biasa digunakan untuk farmasi yang Oke, lanjut. Robot Delta disebut juga robot tautan paralel karena terdiri dari sambungan bersama paralel yang dihubungkan dengan pangkalan bersama. Karena kontrol langsung dari setiap sambungan pada efektor, posisi efektor akhir dapat dikontrol dengan mudah dan tepat. Lengannya menghasilkan operasi kecepatan tinggi. Delta robot ini memiliki wilayah kecepatan berbentuk kubah. Robot ini umumnya digunakan untuk transfer produk dan pengambilan cepat. Ini ada keuntungan dari robot ini, kecepatan sangat tinggi dan akurasi operasional yang tinggi. Kekurangannya yaitu operasi yang rumit dan membutuhkan pengontrol robot khusus. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk industri makanan, packaging, industri farmasi, industri elektronik untuk ngesolder atau lain-lain, memasang semikonduktor, simulator penerbangan, simulator mobil, dan penyelaras serat optik. Nah, ini gambar robot Delta. Ini biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik pembuatan microchip dan lain-lain karena ketepatan akurasi yang tinggi. Nah, di sini ada robot kutub memiliki sambungan memutar yang menghubungkan lengan dengan alas dan kombinasi dua sambungan putar dan satu sambungan linear yang menghubungkan sambungan. Ini juga disebut juga sebagai robot bola karena dia memiliki amplop kerja bola yang tampak membentuk sistem koordinat kutub. Robot ini memiliki poros terpusat dengan lengan pusat yang dapat diperpanjang. Konfigurasi turret gun robot polar menyapu volume besar ruang, tetapi akses lengan dibatasi dalam ruang kerjanya. Keuntungan dari robot ini adalah dapat menjangkau sekeliling, volume kerja besar, membutuhkan lebih sedikit ruang lantai. Kekurangan dari robot ini tidak bisa menjangkau di atas dirinya sendiri karena itu sebagai tumpuan dia. Jangkauan vertikal pendek, rendahnya akurasi dan pengulangan dalam arahan gerakan putar. Membutuhkan sistem kontrol yang canggih, tidak umum dalam desain baru. Aplikasi ini bisa digunakan untuk die-casting, aplikasi penanganan gelas, cetakan injeksi, tempa, pengelasan, dan penanganan material. Oke, kita ke robot mobile. Maksud dari mobile ini adalah robot yang dapat berpindah tempat, biasanya mempunyai beberapa alat gerak, ada alat gerak roda atau kaki dan lain-lain. Robot mobil juga sering diidentikan dengan robot yang berjalan menggunakan roda. Ya, karena itu pada umumnya menggunakan roda, kelebihannya dapat berjalan sehingga sangat efisien untuk operasi di wilayah besar. Kekurangannya karena dapat berjalan dibutuhkan baterai sehingga harus rajin ngecas. Aplikasi ini di negara maju biasanya digunakan untuk pelabuhan peti kemas atau gudang barang yang dimana udah ada jalurnya, track, dia membaca track itu. Bisa juga sebagai penjelajah robot di Mars atau di wilayah yang tidak bisa manusia datangi atau berbahaya. Oke, lanjut. Nah, ini ada robot mobile.
Di sini ada robot ini tracking jalur yang bagian kiri. Di sini ada robot dari ini robot NASA. Nah, robot humanoid. Robot humanoid ini bentuknya seperti manusia, artinya memiliki kepala, dua tangan, badan, dua kaki, dan sebagainya. Bisa berjalan seperti manusia, bisa menari dan melakukan hal yang dilakukan oleh manusia, tapi tidak seperfect manusia. Kelebihannya, movementnya seperti manusia, dapat berbicara, tapi untuk komunikasi belum bisa, dan bisa dilapisi kulit buatan. Kekurangannya gerakan masih kaku karena keterbatasan teknologi saat ini. Mungkin di masa depan bisa lebih ini lagi, lebih luas gerakannya. Aplikasinya bisa sebagai robot customer service di sebuah hotel ataupun toko. Nah, di sini gambar robot dari Jepang. Ini robot ditujukan khusus biasanya untuk ini customer service di hotel ataupun restoran. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan hasil eksplorasi tools yang digunakan untuk robotik. Dua aplikasi atau tools yang kami telah eksplorasi yang berkaitan mengenai robotik adalah tinkercad.com dan theconstruct.com. Yang pertama, Tinkercad. Di website ini kita memungkinkan untuk membuat sirkuit elektronik, dan beberapa diantaranya adalah Arduino yang dimana tadi sudah dijelaskan, yang bisa kita lakukan sebagai pembelajaran dalam robotik. Nah, ini sebagai contoh beberapa Arduino yang tersedia pada website ini. Di sini tertera beberapa komponen-komponen yang bisa kita pilih. Selain itu ada juga alat elektronik lain seperti lampu LED, lalu ada baterai, dan ada beberapa komponen elektronik yang biasa lainnya seperti resistor, kapasitor, dan banyak lainnya. Lalu sebagai contoh yang sudah dibuat sebagai ini contoh yang sudah dibuat dan kita bisa melakukan simulasi pada sirkuit yang telah kita buat. Sebagai contoh, ini ada Arduino, lalu ada LED yang bisa kita lakukan pengkodean pada Arduino-nya. Di sini kita bisa melakukan coding di sini, lalu kita juga bisa melakukan simulasi terhadap komponen Arduino tersebut. Seperti ini hasil simulasinya. Ya, selanjutnya tools yang terkait robotik yang kita bisa gunakan adalah The Construct. Di sini ada beberapa fitur, salah satunya ada course-nya, lalu ada workshop yang bisa kita pelajari di sini. Lalu ada juga project yang dibuat oleh community yang membuat project pada website ini, dan ini beberapa project yang telah dibuat oleh beberapa orang. Lalu kita juga bisa membuat project sendiri di sini. Sebagai contoh, lalu contoh projectnya kita bisa lakukan run pada website ini untuk melakukan berbagai macam seperti pengkodingan, lalu ada juga digunakan untuk simulasi. Kita contohkan, kita coba untuk menjalankan simulasinya.
Sini bisa terlihat bagaimana simulasinya terlihat dalam bentuk 3 dimensi. Dan tetapi karena ini tergantung dengan internet, maka untuk simulasinya mungkin tidak terlalu lancar, melainkan patah-patah untuk gambarnya karena harus menggunakan koneksi internet. Lalu di sini juga bisa melakukan beberapa simulasi, seperti contohnya kita bisa membuat perintah-perintah di sini. Terlebih khusus di sini juga ada kode editor yang dimana kita bisa memprogram robot tersebut hingga sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga ada untuk pengaturan komponennya yang dilakukan secara 3 dimensi. Di sini kita bisa membuat komponennya, baik itu roda, sasis dan lain-lain. Kita bisa menghubungkannya di sini. Lalu untuk melakukan kode kita bisa memilih kode editor di sini. Namun di sini terlihat sepertinya sedikit lama untuk loadingnya. Kita coba lagi. Ya, di sini muncul. Pada jendela ini kita bisa membuat atau mengatur komponen yang kita gunakan, mengaturnya dengan cara diatur kodenya sehingga sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita butuhkan pada kode editor ini. Lalu nanti untuk setelah dilakukan kode editornya, di coding dan diatur komponen-komponennya, kita bisa melakukan simulasi pada ini di software yang bernama Gazebo ini. Baik, mungkin untuk tools eksplorasi atau penjelasan tools yang setelah explore, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke saudari Cindy. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.